Shalom saudaraku dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat ini adalah pelajaran yang keempat dengan judul Satu Perjanjian Kekal. Satu Perjanjian Kekal. Dengan ayat inti terdapat di dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara-saudaraku, ini adalah perjanjian antara Allah dengan hambanya, yaitu Abraham. Saudara-saudara, Allah memanggil Abraham keluar dan berencana untuk menetapkan melalui hambanya yang setia ini satu umat yang Allah bisa percayakan pengetahuan tentang dirinya sendiri dan memberikan keselamatan bagi umatnya. Karena itu, saudara-saudaraku, Allah masuk dalam satu perjanjian dengan Abraham dan juga anak cucunya yang ditegaskan dalam satu rencana ilahi yang lebih rinci untuk menyelamatkan umat manusia dari akibat-akibat dosa. Saudara-saudaraku, Allah tidak membiarkan dunia tanpa pengawasan atau meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Sabat ini, saudara, kita akan melihat pengungkapan dari janji perjanjian yang lebih banyak. Di mana di dalam pelajaran kita nanti kita akan mempelajari apakah arti penting dari nama-nama Allah yang digunakan untuk memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Apakah nama-nama yang Allah gunakan untuk memperkenalkan dirinya? Mengapa Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham? Mengapa nama-nama itu begitu penting? Lalu, apakah syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang melekat pada perjanjian itu? Baik, saudaraku, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Bapa, kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Oleh karena itu Bapa, kami sangat membutuhkan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan di dalam ataupun melalui pelajaran ini, dan itu dapat mempersiapkan hidup kami di zaman akhir ini sementara kami menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik saudaraku, pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Yahweh dan Perjanjian Abrahamis. Di dalam Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-7 dikatakan, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada zaman Alkitab, khususnya orang-orang di Timur Dekat sangat memandang penting arti daripada nama-nama. Kalau kita melihat dari buku The Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid yang pertama, halaman 523, di situ dikatakan bahwa orang-orang Ibrani selalu berpikir bahwa sebuah nama itu menggambarkan sifat atau watak pribadi seseorang. Dan di situ juga dikatakan bahwa pikiran-pikiran dan emosi dari seseorang itu ada di dalam nama itu, tersirat di dalam nama itu. Atau situasi lingkungan yang dekat dengan orang itu ketika nama tersebut diberikan. Jadi dari nama itu juga tersirat bagaimana situasi lingkungan, keadaan, sehingga nama itu diberikan kepada seseorang. Saudara-saudara, ketika Allah untuk pertama kali masuk di dalam satu hubungan perjanjian dengan Abraham, Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham dengan nama YHWH. Jadi saudara-saudara, Kejadian pasal 15 ayat 7 ini kalau dibaca secara literal, kita bisa bacanya dengan demikian. Akulah YHWH. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut akulah Tuhan. Tapi sebenarnya itu akulah YHWH yang membawa engkau keluar. Dan selanjutnya. Saudara-saudaraku, nama YHWH meskipun muncul di sini dikatakan ada 6.828 kali di dalam perjanjian lama. Dalam pengertian tertentu memang kata YHWH ini terselubung dalam misteri. Kelihatannya kata YHWH ini berbentuk kata kerja haya. Kata kerja haya dalam bahasa Ibrani
yang dalam bahasa Inggrisnya disebut to be, atau orang Indonesia menerjemahkannya menjadi. Sehingga kata YHWH ini dapat diartikan sebagai dia yang kekal, dia yang ada dengan sendirinya, dia yang memiliki segala sesuatu oleh dirinya sendiri, atau juga bisa diartikan dengan dia yang hidup selama-lamanya. Itulah arti daripada YHWH. Saudara-saudara, dari nama-nama ini sifat-sifat Allah ditekankan di dalam nama ini atau gelar ini, yaitu Allah ada dengan sendirinya. Allah adalah Allah yang setia. YHWH itu adalah Allah yang ada dengan sendirinya dan setia. Sifat-sifat ini menunjukkan Allah sebagai Tuhan yang hidup, sumber kehidupan. Sehingga YHWH berbeda dengan dewa-dewa daripada orang kafir. Lalu saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, Allah memperkenalkan namanya itu, atau Allah dengan sendirinya menerangkan tentang dirinya dengan aku adalah aku. Arti kata ini menggambarkan kenyataan keberadaan Allah yang tidak bersyarat. Sementara itu juga aku adalah aku, atau YHWH berarti Allah yang mengatur masa lalu, sekarang, dan juga masa yang akan datang atau masa depan. Jadi saudara-saudara, YHWH atau Yahweh itu adalah nama pribadi daripada Allah kita. Pengenalan YHWH, pengenalan Yahweh sebagai Allah yang membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim, ini merujuk pada pengumuman perjanjian Allah dengan dia di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Di mana Allah mau Abraham mengenal akan dia, mengenal namanya. Karena nama daripada Allah yang tadi kita sudah bahas, yaitu YHWH atau Yahweh, itu menyatakan identitas daripada Allah. Itu menyatakan sifat daripada pribadi Allah dan juga karakter Allah. Dan dari pengetahuan ini kita dapat belajar untuk percaya pada janji-janji Allah oleh karena nama Allah ini, ya, nama Allah ini. Jadi pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu, saudara-saudara, apakah nama pribadi Allah dan apa artinya? Saudara-saudaraku, nama pribadi Allah adalah YHWH atau yang kita baca dengan Yahweh, yang merupakan identitas dan juga karakter daripada Allah sendiri, yaitu Allah yang ada dengan sendirinya, Allah yang setia, Allah yang dapat mengatur masa lalu, sekarang, dan juga masa depan. Baik, selanjutnya saudara, kita akan masuk pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin dengan judul El Shaddai. El Shaddai. Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama dikatakan, ketika Abraham berumur 90 tahun, maka Tuhan, ya tadi dikatakan YHWH, menampakkan dirinya kepada Abraham dan firman-Nya kepadaku. Ini yang kita perlu garis bawahi. Akulah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Kalau tadi Allah memperkenalkan kepada Abraham dengan YHWH atau Yahweh, di sini Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara-saudara, Yahweh atau YHWH ini telah menampakkan diri kepada Abraham beberapa kali sebelumnya, ya, sebelum di Kejadian pasal 17 Allah telah menampakkan beberapa kali kepada Abraham. Contohnya tadi di dalam Kejadian pasal 12, 13 dan juga di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Dan sekarang dalam Kejadian pasal 17 ini Allah atau Yahweh kembali menampakkan diri kepada Abraham dan menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Satu nama yang hanya digunakan di dalam kitab atau buku Kejadian dan juga di dalam kitab atau buku Ayub. Saudara-saudaraku, nama Allah yang maha kuasa ini terdiri dari dua kata, suku kata, yaitu El. Ya. El itu adalah nama dasar untuk Allah yang digunakan di antara orang-orang keturunan Sem. Lalu yang berikut kata Shaddai. Meskipun arti yang tepat untuk kata Shaddai ini tidak sepenuhnya pasti, tetapi terjemahan yang maha kuasa kelihatannya lebih tepat untuk terjemahan daripada kata Shaddai. Lalu Kejadian 17
ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini, mengapa Allah pada saat itu ingin menekankan kepada Abraham tentang kekuatannya dan kemahakuasaannya. Saudara-saudaraku, ada satu terjemahan literal dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 6 ini yang mungkin kita bisa baca seperti ini. Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, "Akulah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Dan aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau. Dan akan membuat engkau begitu banyak." Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, "Dan engkau akan menjadi bapa dari satu bangsa yang besar. Dan aku akan membuat engkau bertambah banyak." Dan saudara-saudara, nama yang sama ini muncul juga, ya, yang maha kuasa ini, El Shaddai ini, muncul juga di dalam Kejadian 28 ayatnya yang ketiga, ketika Ishak berkata bahwa yang maha kuasa, El Shaddai, akan memberkati Yakub serta membuatnya beranak cucu dan menjadi banyak. Saudara-saudaraku, nama El Shaddai juga dapat ditemukan di dalam Kejadian pasal 35 ayat 11, Kejadian 43 ayat 14, Kejadian 49 ayatnya yang ke-25. Yang menyatakan kebaikan yang dilakukan oleh Allah yang maha kuasa itu. Jadi kata El, Allah itu adalah Allah yang kuat dan berkuasa. Dan juga kata Shaddai adalah Allah yang tidak pernah habis kekayaannya. Dan kekayaan yang Allah mau curahkan kepada mereka yang mencarinya. Jadi kepada orang-orang yang mau mencarinya dengan iman dan penurutan. Jadi pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin, saudara-saudara, apakah nama lain Allah selain YHWH tadi, Yahweh? Dan apa artinya? Saudara-saudara, selain YHWH atau Yahweh, nama lain Allah juga atau gelar Allah itu disebut dengan El Shaddai. Yang artinya Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa, yang tidak habis-habis kekayaannya. Di mana kekayaannya itu akan diberikan kepada orang yang mencari dia dengan iman dan penurutan. Selanjutnya, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang ketiga, hari Selasa, dengan judul Dari Abram Menjadi Abraham. Dari Abram menjadi Abraham. Saudara-saudara, meskipun nama-nama Allah datang dengan pengertian rohani, dengan pengertian teologi, yang penting nama-nama itu tidak berakhir hanya pada nama Allah saja. Begitu juga nama-nama orang yang ada di timur dekat kuno, mereka juga menggunakan nama-nama yang mempunyai arti-arti yang penting. Jadi nama-nama orang timur dekat kuno itu adalah identitas dari seseorang yang memiliki nama itu, dan itu mempunyai arti. Dan kita tahu di mana bangsa Semitik ini memberi nama seseorang biasanya terdiri dari satu anak kalimat atau kalimat pendek yang berisi harapan atau ekspresi rasa syukur daripada orang tua, sehingga nama anaknya itu diberikan seperti itu. Sebagai contoh, Daniel. Daniel ini artinya Allah adalah hakim. Lalu Yoel. Yoel itu artinya Yahweh adalah Allah. YHWH adalah Allah. Atau kita lihat juga nama Nathan, artinya itu adalah pemberian Allah. Dan ada banyak lagi yang nama-nama lain yang mempunyai arti penting daripada nama tersebut. Saudara-saudara, oleh karena arti penting yang melekat pada nama-nama itu, maka nama sering kali diganti untuk menggambarkan satu perubahan hidup dan juga perubahan lingkungan seseorang secara radikal. Dengan pemikiran ini, tidaklah begitu sukar untuk mengerti mengapa Allah ingin mengubah nama Abram menjadi Abraham. Ya, kita tahu nama Abram itu berarti bapa yang ditinggikan. Lalu Allah mengubahnya menjadi Abraham, yang berarti bapa dari satu bangsa yang besar. Jadi saudara-saudara, ketika kita melihat janji perjanjian antara Allah dengan Abraham, di mana Allah berkata di dalam Kejadian 17 ayatnya yang ke-6, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Jadi perubahan nama daripada Abram menjadi Abraham itu membuat pengertian yang lebih
yang lebih baik. Itulah cara Allah sesungguhnya, saudara-saudara, untuk menolong Abraham percaya pada janji perjanjian di dalam Kejadian pasal 17 itu, yang dibuat kepada seorang yang sudah tua. Pada saat itu Abraham berusia 99 tahun, yang menikah dengan seorang wanita tua yang mandul. Jadi bagaimana mungkin Allah mau memberikan satu janji bahwa Abraham ini akan menjadi bangsa yang besar, dari keturunannya akan timbul raja-raja. Padahal istrinya seorang wanita yang mandul. Itulah sebabnya Allah mengubah nama Abraham menjadi Abraham, supaya menolong Abraham lebih mempercayai akan janji-janji Allah dalam perjanjian tersebut. Secara singkat, saudara-saudara, Allah melakukan perubahan nama Abraham menjadi Abraham untuk menolong, menambah iman daripada Abraham kepada janji-janji Allah kepadanya. Jadi pelajaran penting hari Selasa, saudara-saudara, mengapa Allah mengubah nama Abraham menjadi Abraham? Allah mengubah nama Abraham menjadi Abraham itu untuk apa? Menolong, menambah iman percaya Abraham kepada janji-janji Allah. Kita lanjut, saudara-saudara, pelajaran hari Rabu dengan judul langkah-langkah perjanjian. Langkah-langkah perjanjian. Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2, di situ ada 3 langkah janji pertama, janji perjanjian pertama Allah kepada Abraham. Di situ kita bisa melihat 3 langkah. Yang pertama, Allah mendatangi Abraham. Lalu Allah memberikan perintah kepada Abraham. Dan kemudian yang ketiga, Allah memberikan Abraham sebuah janji. Saudara-saudara, pendekatan ini menggambarkan pemilihan penuh kasih dari Allah kepada Abraham, supaya Abraham menjadi figur utama dari perjanjian kasih karunia-Nya yang istimewa ini. Dan perintah yang Tuhan berikan di dalam langkah-langkah perjanjian itu adalah ujian kepercayaan total kepada Allah. Jadi ujian kepercayaan total Abraham kepada Allah. Saudara-saudara, janji itu meskipun secara khusus dibuat untuk keturunan Abraham, tetapi janji tersebut juga mencakup umat manusia secara keseluruhan. Lalu saudara-saudara, 3 langkah yang sama ini pada perjanjian yang kedua, yaitu di dalam Kejadian pasal 15, perjanjian Allah dengan Abraham yang kedua ini muncul kembali. Saudara bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-7 dari Kejadian pasal 15 itu inilah pendekatan Allah. Allah datang kepada manusia, kepada Abraham ya dalam hal ini. Lalu di ayat 9, Allah memberikan perintah kepada manusia, kepada Abraham. Ya, ada disuruh mengambil binatang-binatang yang perlu dikorbankan itu. Lalu di ayat yang ke-18, Allah memberikan apa? Janjinya kepada Abraham. Begitu juga saudara-saudara dengan perjanjian yang ketiga di dalam Kejadian pasal 17 itu, di mana Allah mengganti nama Abraham menjadi Abraham tadi itu ada perjanjian itu, ada janji di situ ya. Ada perjanjian yang ketiga. Lalu masih di pasal yang sama ada juga perjanjian yang keempat, di mana Abraham dan juga seluruh anak laki-laki di dalam keluarga Abraham dan juga semua para pembantunya yang laki-laki itu harus disunat. Jadi di dalam perjanjian yang ketiga dan juga perjanjian yang keempat, sekali lagi saya mau menggaris bawahi, perjanjian yang ketiga itu pada saat Allah mengubah nama Abraham menjadi Abraham. Lalu perjanjian yang keempat itu ketika Allah menyuruh Abraham dan semua laki-laki yang ada di dalam lingkungan keluarganya itu harus disunat. Di dalam perjanjian itu juga ada 3 langkah tersebut, di mana langkah-langkah ini adalah kerinduan. Langkah-langkah ini adalah cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, konsep dari kata banyak orang yang ada di dalam perjanjian Allah kepada Abraham sangat jelas bahwa keturunan Abraham yang sesungguhnya adalah mereka yang memiliki iman Abraham dan mereka itu percaya pada jasa-jasa Mesias yang dijanjikan. Jadi saudara-saudara, adalah maksud Allah menggunakan 3 langkah ini tadi. Tuhan datang, Allah datang, lalu Allah memberikan perintah dan juga janji agar Allah dapat menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Tidak peduli dari bangsa mana orang tersebut. Tidak peduli dari mana
orang itu berasal. Dan ini saudara-saudara sesuai dengan pekabaran Allah di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Jadi pelajaran penting yang 4, pelajaran penting hari Rabu, saudara-saudara, apakah langkah-langkah Allah dalam perjanjian untuk menyelamatkan manusia? Langkah-langkah Allah dalam perjanjian untuk menyelamatkan manusia adalah Allah mendatangi manusia, lalu Allah memberikan perintah, dan Allah juga memberikan apa? Janji kepada manusia. Pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis, kewajiban-kewajiban perjanjian. Kewajiban-kewajiban perjanjian. Di dalam Kejadian 18 ayat 19 di situ dikatakan, sebab aku telah memilih dia, memilih Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara-saudara, seperti yang telah kita pelajari sejauh ini, perjanjian itu selalu merupakan sebuah perjanjian kasih karunia. Jadi maksudnya Allah mengerjakan bagi kita apa yang tidak akan pernah dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Itulah disebut dengan sebuah perjanjian kasih karunia. Begitu juga saudara-saudara, perjanjian Allah dengan Abraham ini. Dalam kasih karunia-Nya, Allah telah memilih Abraham sebagai alatnya untuk menolong, memberitakan rencana keselamatan kepada dunia. Penggenapan janji-janji Allah bagaimanapun pasti berhubungan dengan yang namanya penurutan. Kerelaan Abraham untuk bertindak dengan benar dan menuruti Allah dengan iman. Di dalam Kejadian 18 ayat 19 ini menunjukkan bagaimana kasih karunia dan hukum, kasih karunia dengan penurutan ini saling berhubungan. Itu dibuka dengan pertama, yaitu kasih karunia. Kita bisa baca itu ketika Allah memilih apa? Abraham. Itu oleh karena kasih karunia. Dan selanjutnya diikuti oleh fakta bahwa Abraham adalah seseorang yang menuruti Allah. Begitu juga dengan keluarganya. Jadi sekali lagi di sini kita bisa lihat bahwa iman dan perbuatan muncul dalam satu persatuan yang sangat erat. Iman dan perbuatan ini saling berhubungan. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Rasul Yakobus di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Saudara-saudaraku, berkat-berkat perjanjian tidak dapat dinikmati atau tidak dapat dipertahankan kecuali syarat-syarat tertentu dipenuhi oleh yang menerimanya. Walaupun saudara-saudara syarat-syarat itu tidak diperlukan untuk membentuk perjanjian itu. Tetapi itu harus menjadi tanggapan untuk kasih, iman, dan juga penurutan. Saudara-saudara, itu semua ya, kasih karunia, iman, dan juga penurutan itu semua adalah perwujudan dari satu hubungan antara manusia dengan Allah. Dan penurutan, saudara-saudaraku, adalah alat di mana Allah dapat memenuhi janji-janji perjanjian kepada umatnya. Dan pelanggaran terhadap perjanjian melalui ketidakmenurutan adalah ketidaksetiaan pada hubungan yang telah ditetapkan. Dan saat perjanjian itu hancur oleh karena ketidakmenurutan, dan itu akan merusak. Bukanlah yang dirusak itu bukan kasih karunia Allah. Bukan merusak penganugerahan daripada Allah. Tetapi yang dirusak itu adalah syarat untuk pemenuhan daripada penganugerahan. Syarat yang dirusak itu adalah syarat untuk pemenuhan daripada kasih karunia. Dengan demikian saudara-saudaraku, penurutan itu begitu penting di dalam sebuah perjanjian. Jadi sekali lagi saya mau tekankan saudara-saudara, pada saat kita tidak menurut, maka perjanjian itu akan hancur. Dan pada saat kita tidak menurut itu merusak akan apa? Pemenuhan akan janji daripada Tuhan. Dengan demikian penurutan sangat penting di dalam perjanjian. Jadi pelajaran penting yang terakhir, pelajaran penting hari Kamis, mengapa penurutan itu menjadi kewajiban penting dalam sebuah perjanjian. Penurutan adalah kewajiban penting dalam sebuah perjanjian
Karena penurutan adalah alat di mana Allah dapat memenuhi janji-janjinya. Demikianlah saudara-saudaraku ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Satu pelajaran yang indah kami boleh dapat mengerti. Di mana ada satu perjanjian kekal yang Allah telah buat. Dibuktikan Allah mau datang ke dunia ini. Allah memberikan perintah dan bahkan Allah memberikan janji. Dan dari pihak kami manusia untuk memenuhi perjanjian ini, kami harus menurut, karena inilah kewajiban penting supaya penggenapan daripada anugerah kasih karunia itu boleh menjadi bagian kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan kuasa urapan Roh-Mu yang kudus, kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang menuruti akan segala perintah-Mu. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah. Tolong berkati kami ya Bapa. Berkati semua pemirsa yang telah menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.